Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika semester 4. Di sini kami akan membahas tentang persamaan diferensial order 2 koefisien variabel, mata kuliah persamaan diferensial elementer, dosen pengampu Ibu Lisa Dwi Afri MPD. Kami dari kelompok 6 yang anggotanya yang pertama Cynthia Paramita Tarigan dengan NIM 0305 2020 25, yang kedua Feni Dwi Tasari dengan NIM 0305 2020 34, dan yang ketiga Amalia Syafitri dengan NIM 0305 2020 61. Baiklah, saya Cynthia Paramita Tarigan selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang terminologi dan klasifikasi. Definisi persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial orde n dikatakan linear jika diwujudkan dalam bentuk ANX dny per dxn ditambah AN dikurang 1x dn kurang 1y per dxn kurang 1 hingga A1x dy per dx ditambah A0xy sama dengan fx. A0x, A1x hingga ANX dengan ANX tidak sama dengan 0 adalah koefisien. Fx adalah fungsi dari x. Jika ada sedikitnya satu koefisien tidak konstan, maka persamaan disebut persamaan diferensial linear koefisien variabel. Sebaliknya, jika koefisien tersebut konstan, maka persamaan menjadi disebut persamaan diferensial linear dengan koefisien konstan. Dengan persamaan AN dny per dxn ditambah AN kurang 1 dn kurang 1y per dxn kurang 1 ditambah hingga seterusnya A1 dy per dx ditambah A0y sama dengan fx. Jika fx sama dengan 0 dalam persamaan 1 dan 2, maka kedua persamaan tersebut dikenal sebagai persamaan homogen. Sebaliknya, jika fx tidak sama dengan 0, maka dikenal sebagai persamaan non-homogen. Dari definisi di atas, persamaan 1 direduksi ke orde pertama persamaan linear, yaitu ax dy per dx ditambah bxy sama dengan fx. Ketika n sama dengan 2, maka persamaan menjadi ax d2y d kuadrat y per dx kuadrat ditambah bx dy per dx tambah cxy sama dengan fx, yang mana persamaan linear tersebut adalah orde 2. Di sini kami lampirkan beberapa contoh. Yang pertama, persamaan diferensial linear orde 2 dengan koefisien konstan. Terdapat dua persamaan. Persamaan pertama itu homogen dan persamaan kedua tidak homogen. Kemudian kedua itu persamaan pertamanya homogen dan persamaan kedua tidak homogen. Yang ketiga itu adalah persamaannya sama-sama non-linear. Yang persamaan pertama karena ada y kuadrat dan di persamaan kedua karena ada cos y. Baiklah, sekian pemateri dari saya kembalikan kepada pemateri kedua. Saya Feni Dwi Tasari dengan NIM 0305202034. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang definisi linear independen dan dependen. Fungsi Y1, Y2, dan Yn dikatakan independen linear jika C1 Y1 tambah C2 Y2 tambah Cn Yn sama dengan 0. Dikatakan dependen linear jika paling sedikit C1 C2 sama dengan 0. Contohnya yaitu tentukan fungsi di bawah ini independen linear, yang dimana fungsinya Y1 sama dengan X kuadrat dan Y2 sama dengan kosinus X. Adapun penyelesaiannya yaitu persamaan C1 X kuadrat tambah C2 kosinus X sama dengan 0.
yang dimana C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 0 untuk semua X, sehingga Y1 sama dengan X kuadrat dan Y2 sama dengan kosinus X adalah fungsi independen linear. Selanjutnya, materi tentang teorema penyelesaian kombinasi linear. Jika Y1 dan Y2 penyelesaian independen linear untuk persamaan diferensial, yaitu A dikali D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B dikali DY per DX tambah CY sama dengan 0, yang dimana A, B, dan C konstan. Kemudian penyelesaian umum dari persamaan tersebut ialah A dan B konstan, Y sama dengan AY1 tambah BY2. Adapun pembuktiannya yaitu Y1 dan Y2 adalah dua persamaan linear independen dari persamaan diferensial homogen, yang dimana persamaannya A dikali D kuadrat Y1 per DX kuadrat tambah B dikali DY1 per DX tambah CY1 sama dengan 0, persamaan 3. Kemudian A dikali D kuadrat Y2 per DX kuadrat tambah B dikali D2 per DX tambah CY2 sama dengan 0, persamaan 4. Persamaan 3 dikalikan dengan A dan persamaan 4 dikalikan dengan B dan dijumlahkan menjadi A buka kurung A besar dikali D kuadrat Y1 per DX kuadrat tambah B besar dikali D kuadrat Y2 per DX kuadrat tambah B buka kurung A besar dikali DY1 per DX tambah B besar DY2 per DX tambah C dikali A tambah B sama dengan 0, atau bisa menjadi A dikali D kuadrat per DX kuadrat buka kurung AY1 tambah BY2 tutup kurung tambah B dikali D per DX buka kurung AY1 tambah BY2 tutup kurung tambah C buka kurung AY1 tambah BY2 sama dengan 0. Artinya, yang dimana Y sama dengan AY1 tambah BY2. Selama A dan B konstan, maka penyelesaian disebut sebagai penyelesaian umum. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu teorema atau prinsip superposisi. 1. Jika Y1 dan Y2 adalah penyelesaian independen linear, A D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan 0. 2. Maka kombinasi linear Y sama dengan AY1 ditambah BY2 di mana A dan B konstan dan juga merupakan penyelesaian persamaan diferensial yang diberikan. Teorema prinsip superposisi secara umum. 1. Jika Y1, Y2, Y3 sampai Yn adalah independen linear, AN per DN Y per DXN ditambah AN kurang 1 DN kurang 1 Y per DXN kurang 1 sampai ditambah sampai A1 DY per DS ditambah A0 Y sama dengan Y0, di mana C1, C2, C3 sampai Cn adalah konstan yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang diberikan. Tipe-tipe persamaan diferensial order 2. Tipe pertama, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan Fx. Tipe kedua, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan Fx1 dy per dx. Tipe ketiga, A1 dy D kuadrat Y per dx kuadrat ditambah B dy per dx ditambah C kali Y sama dengan 0. Menurut akar penyelesaiannya, jika maka M1 tidak sama dengan M2, maka Y sama dengan A E M1X ditambah B E M1X. A dan B sama dengan konstan
atau dapat juga ditulis C1 dan C2. Jika M1 sama dengan M2, maka tipe keempatnya menjadi A1 D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah B DY per DX ditambah CY sama dengan Fx. Persamaan diferensiasi tipe 4 juga dikenal dengan dua istilah, yaitu fungsi komplementer dan integral khusus. Fungsi komplementer ini didapatkan dengan memecahkan persamaan jika Fx sama dengan 0, yaitu untuk akar yang berbeda. Y sama dengan M1x ditambah M1x. Untuk akar kembarnya Y sama dengan EMX D theta ditambah NX. Untuk akar imajiner Y sama dengan EMX dalam kurung A cos X H sin beta X. Integral khusus didapatkan dengan menggunakan bentuk umum dari fungsi persamaan pada ruas kanan dengan cara mensubstitusikan bentuk umum ke dalam persamaan dan menyamakan koefisiennya. Terdapat dua bentuk umum, yaitu jika ruas kanan adalah fungsi berderajat 1, maka Y sama dengan Cx ditambah D. Kemudian jika ruas kanan adalah fungsi berderajat 2, maka Y sama dengan Cx kuadrat ditambah Dx ditambah E. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi kami tentang persamaan diferensial orde 2 koefisien variabel. Diharapkan kepada teman-teman dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.